Puan Tanah adalah dewa. Bab 631. Tangan Qin Ming yang lain bergerak secepat kilat, mencabut dua belati tajam dari tubuh kadal pohon itu satu demi satu, dan memakukan kedua tangan kadal pohon itu dengan kuat ke batang pohon. Ah! Kadal pohon itu tidak dapat menahannya lagi dan menjerit kesakitan. Jangan terburu-buru belajar cara berteriak seperti babi. Ini hanya makanan pembuka. Qin Ming menyeringai dingin, seperti algojo yang akan melaksanakan hukuman mati, dan mengikat kadal pohon ke pohon dengan tali panjat. Kemudian dia mengeluarkan beberapa butir peluru pistol, memotong kepala peluru, dan menuangkan bubuk mesiu di dalamnya ke luka yang melintang di lengan kadal pohon itu. Apa yang ingin kau lakukan? Kadal pohon menggertakkan giginya. Aku akan membantumu menghentikan pendarahan. Ada sebuah buku petunjuk pertolongan pertama di medan perang yang mengatakan bahwa kamu dapat menggunakan bubuk mesiu untuk menghentikan pendarahan dalam keadaan darurat. Qin Ming berkata sambil tersenyum, mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok. Melihat nyala api pemantik api yang berkedip-kedip, kadal pohon itu tampaknya menyadari cara Qin Ming untuk mendapatkan pengakuan, dan melotot ke arah Qin Ming dengan marah dan ganas. Aku membantumu menghentikan pendarahan dengan niat baik, dan tidak apa-apa jika kau tidak menghargainya, tetapi kau malah melotot padaku. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Qin Ming mendengus dingin, menghisap rokoknya dalam-dalam, dan saat percikan dari rokok itu masih kuat, dia menempelkan bubuk mesiu pada luka kadal pohon itu. Kerak! Api bercampur asap putih membubung, dan bau daging panggang menyebar. Kadal pohon itu menjerit histeris kesakitan dan meronta dengan keras. Namun, ia diikat dengan tali dan tidak dapat melepaskan diri, dan tangannya dipaku ke batang pohon. Semakin ia melawan, luka di tangannya semakin besar dan semakin sakit. Melihat keadaan kadal pohon yang menyedihkan itu, Qin Ming memasang ekspresi jenaka di wajahnya, tidak ada bedanya dengan seseorang yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Kau pantas mendapatkannya. Natasha mendengus dingin. Daging di lenganmu terlalu sedikit, jadi kamu hanya bisa memainkannya 2 kali. Daging di pahamu lebih banyak, jadi kamu bisa memainkannya lebih banyak kali. Bersama dada dan punggungmu, 20 kali bermain dengan seluruh tubuhmu seharusnya sudah cukup. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa bertahan hidup setelah 20 kali. Qin Ming melihat ke atas dan ke bawah ke kadal pohon itu, mengomentarinya. Cara pemaksaan pengakuan ini agak kejam. Menyalakan bubuk mesiu pada luka lebih menyakitkan daripada menaburkan garam di atasnya. Selain itu, membakar luka memang memiliki efek pendarahan, jadi setidaknya pelaku tidak akan mati kehabisan darah dan hanya bisa menahan siksaan yang menyakitkan. Ketika jeritan kadal pohon itu semakin melemah, Qin Ming menghunus belati peminum darah dan perlahan-lahan mengayunkannya ke dada kadal pohon itu. Namun, belati itu hanya menggores pakaiannya, tetapi tidak menembus kulitnya. Terkadang, mengetahui rasa sakit dan siksaan hebat seperti apa yang akan Anda alami lebih menakutkan daripada proses menahan rasa sakit itu. Inilah efek yang diinginkan Qin Ming. Kadal pohon itu tidak sekuat sebelumnya, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Kau putuskan apakah aku harus memotong dadamu atau kakimu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Qin Ming berkata dengan nada bercanda, tentu saja, kau punya pilihan lain. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kau lebih suka terbakar oleh bubuk mesiu atau menjawab pertanyaan tanpa menderita? Pilihlah sendiri. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk memilih. Aku memberimu 3 detik untuk mempertimbangkan. 3, 2, 1, waktunya habis. Setelah mengatakan itu, Qin Ming menghitung 3 angka berturut-turut, tidak memberi kadal pohon waktu untuk berpikir, dan mengerjainya lagi. Pilihlah. Jika kau tetap diam, aku akan menganggapmu telah memilih untuk dibakar dengan bubuk mesiu. Kau. Kadal pohon itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Matanya seganas seperti baru saja melihat pembunuh ayahnya. Ia memamerkan giginya dan berharap bisa menggigit beberapa potong daging Qin Ming segera. Jangan buang waktu bicara dengan orang seperti ini. Teruslah menyiksanya. Dia tidak akan mengaku kalau tidak mengaku. Natasha mendesak dengan tidak sabar. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Begitu dia selesai berbicara, Qin Ming memutar pergelangan tangannya dan belati peminum darah menusuk dada kadal pohon itu. Tunggu, aku memilih untuk menjawab pertanyaan. Kadal pohon itu berteriak tergesa-gesa. Mengapa kamu harus menanggung rasa sakit jika kamu memilih untuk menjawab pertanyaan itu lebih awal? Qin Ming mencibir, katakan padaku, dari organisasi pembunuh mana kamu berasal? Aku adalah pembunuh dari Scarlet Cross, dan aku diperintahkan untuk menyergap di sini. Salib Merah. Qin Ming menggumamkan kata-kata ini, dan kemudian dia ingat bahwa Salib Merah dikenal sebagai organisasi pembunuh terbesar di dunia, dan kekuatannya juga termasuk yang terbaik di dunia pembunuh. Scarlet Cross tidak seketat organisasi pembunuh lainnya. Mereka telah merekrut anggota pembunuh secara terbuka berkali-kali, termasuk orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa selama mereka bersedia bekerja untuk Scarlet Cross, mereka akan merekrut orang jenis apapun. Tentu saja, mereka yang direkrut dari luar hanya dapat bertugas sebagai pembunuh sampingan dan pelari tugas, dan sulit bagi mereka untuk memasuki lingkaran inti Scarlet Cross. Bagaimana kau menemukanku? Qin Ming terus bertanya. Ini adalah pertanyaan yang sangat ia pedulikan dan membuatnya bingung.
Ada sensor medan biomagnetik holografik yang dipasang di dekat sini, yang dapat memindai dan merasakan semua tanda aktivitas biologis dalam radius 5 km. Kami telah menerima perintah untuk menyiapkan penyergapan di jalan Anda. Jawab kadal pohon itu. Sensor medan biomagnetik holografik. Saya pernah mendengar tentang benda berteknologi tinggi ini. Benda ini sangat canggih. Anti-inframerah dan anti-radar. Saat ini belum ada cara yang diketahui untuk bersembunyi dari deteksi perangkat ini. Tanasa di sebelahnya berkata, namun, kudengar ini adalah perangkat berdaya tinggi yang menghabiskan banyak listrik dan tidak cocok untuk dibawa-bawa. Pasti ada seseorang yang bertanggung jawab untuk memantaunya, dan ketika mereka menemukan seseorang memasuki jangkauan pemindaian, mereka akan mengeluarkan instruksi ke berbagai tim. Seperti yang dikatakan Natasha, sensor medan biomagnetik holografik mengonsumsi banyak daya, dan agar dapat berfungsi, diperlukan peralatan pembangkit daya. Di hutan purba yang liar ini, tidak ada sumber tenaga yang siap pakai, jadi Scarlet Cross harus membuat persiapan terlebih dahulu. Qin Ming mengangguk, menatap kadal pohon itu dan berkata, sepertinya kamu datang dengan persiapan, bahkan menggunakan peralatan berteknologi tinggi seperti itu. Di mana sensor medan biomagnetik holografik dipasang? Dalam jangkauan sensor medan biomagnetik holografik, itu setara dengan diawasi oleh sepasang mata tak kasat mata setiap saat. Qin Ming dan Natasha tidak punya tempat untuk bersembunyi dan semua keberadaan mereka akan terungkap. Jika mereka tidak menghancurkan benda ini, mereka akan disergap. Aku tidak tahu soal itu, aku benar-benar tidak tahu, kami hanya mengikuti perintah. Jawab kadal pohon dengan tulus. Jangkauan deteksi sensor medan biomagnetik holografik adalah 5 km, yang berarti benda ini harus berada dalam jarak 5 km tersebut. Jika ingin menemukannya, bukan tidak mungkin menemukannya, tetapi Qin Ming memiliki waktu terbatas dan tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak relevan, jadi dia mengabaikannya untuk saat ini. Biar aku tanya satu pertanyaan lagi, yang terakhir. Kenapa kau menyergap kami? Karena kalian kalah jumlah, hanya berdua. Kami diperintahkan untuk menghabisi beberapa pembunuh tunggal dan menghabisi beberapa lawan untuk mendapatkan gelar Raja Pembunuh. Timku yang beranggotakan 4 orang telah menyergap 2 kelompok orang sebelumnya, dan keduanya berhasil. Aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu. Jawaban kadal pohon itu sepenuhnya sesuai dengan dugaan Qin Ming. Bahkan dengan bantuan sensor medan biomagnetik holografik, mustahil untuk mendeteksi siapa orang itu. Pihak lain tidak mengetahui identitas asli Qin Ming. Siapapun yang sendirian dan menerobos jangkauan deteksi akan dibunuh, sehingga menyingkirkan beberapa calon lawan untuk mendapatkan gelar Raja Pembunuh terlebih dahulu. Namun, ada kerugian besar dalam melakukan hal itu, yaitu pada akhirnya pembunuh yang dikirim oleh Scarlet Cross gagal memenangkan gelar Raja Pembunuh dan akhirnya menolong orang lain. Setelah berkata demikian, kadal pohon memperlihatkan senyum penuh penyesalan di wajahnya. Karena aku akan mati, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Bagaimana kau bisa menemukan kami dan bersembunyi terlebih dahulu? Menurut pendapat kadal pohon, setelah menjawab semua pertanyaan Qin Ming, dia tidak lagi berguna dan pasti akan dibunuh untuk membungkamnya. Selain itu, kadal pohon itu bukan orang bodoh. Dia telah mengalami sendiri cara-cara kejam Qin Ming. Dia berkata dia akan membakar dirinya sendiri dengan bubuk mesiu lebih dari 20 kali, jadi dia pasti bisa melakukannya. Karena tidak ada gunanya melawan, saya hanya bisa memilih untuk berkompromi, menjawab pertanyaan untuk menghabiskan waktu, dan menunggu teman-teman saya datang untuk menyelamatkan. Diam-diam dia menghitung waktu dalam benaknya. Para pembunuh Scarlet Cross lainnya akan segera tiba. Jika dia bisa menunda 1 atau 2 menit lagi, dia akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia harus menemukan sesuatu untuk dikatakan meskipun dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya menolak menjawab pertanyaan ini. Pergi saja sendiri. Kata Qin Ming bercanda. Dia tidak perlu menjawab. Aku sudah selesai bertanya. Hidup atau mati tergantung pada keberuntunganmu. Ayo pergi. Tidak membunuhnya. Natasha berkata dengan heran. Dia juga berpikir bahwa Qin Ming pasti akan membunuh untuk membungkamnya. Qin Ming menggelengkan kepalanya. Binatang buas ada di mana-mana di sini. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, dia akan kesulitan bertahan hidup. Buat apa repot-repot? Mudah saja kau lakukan. Natasha melotot marah ke arah kadal pohon itu, menyingkirkan senjatanya, dan berbalik pergi bersama Qin Ming. Kadal pohon itu tidak menyangka bahwa Qin Ming akan mengampuni nyawanya. Ia terkejut dan sedikit tidak percaya. Ketika ia tersadar, Qin Ming dan Natasha telah menghilang ke dalam hutan lebat. Sial, kenapa penyelamat belum datang juga? Mereka menyakitiku dengan sangat parah, aku tidak boleh membiarkan mereka pergi. Wujud asli kadal pohon itu terungkap, menggertakkan giginya karena benci, tetapi tangannya dipaku kuat-kuat ke pohon, dan akan sulit untuk melepaskan diri kecuali jika ia melukai dirinya sendiri. Ia berharap penyelamat akan segera datang. Semenit, 2 menit, 10 menit. Hingga setengah jam berlalu, kadal pohon itu bahkan tidak melihat bayangan penyelamatnya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi kebencian yang mendalam, dan terus mengumpat. Karena dia menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan, dan melihat bahwa Qin Ming dan 2 orang lainnya sulit untuk dihadapi, dan organisasi tersebut tidak mengirim seorang pun untuk mendukungnya, dan tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkannya. Tepat saat kadal pohon itu mengumpat, terdengar suara gemerisik dari hutan lebat, dan suara itu semakin dekat.
Dia buru-buru menutup mulutnya, menahan napas, dan menatap ke arah hutan lebat tempat suara itu berasal. Tak lama kemudian seekor ular piton raksasa sebesar ember meloncat keluar, membuka mulutnya yang berdarah-darah, lalu menerkam ke arah kadal pohon itu disertai embusan angin yang amis. Segera setelah itu, terdengar lolongan tragis, tetapi segera berhenti. Ular piton raksasa yang sebesar ember itu mengayunkan ekornya dan menghantam kadal pohon yang terikat di pohon dan tidak punya tempat untuk bersembunyi itu hingga pingsan hanya dalam beberapa kali hantaman. Kemudian, ia menelan seluruh kadal itu ke dalam mulutnya dan menikmati kelezatan langka ini. Qin Ming tidak mencari sensor medan biomagnetik holografik dan terus bergerak menuju tujuannya. Namun, ia menjadi lebih waspada karena ia tahu ada sepasang mata tak kasat mata yang mengawasinya. Namun, kadal pohon yang telah menjadi santapan lezat di perut ular piton raksasa itu hanya menebak setengahnya. Ia memang ditelantarkan, tetapi Scarlet Cross tidak menyerah memburu Qin Ming dan Natasha. Menyadari betapa kuatnya kedua pria ini, dan bahwa mereka mampu melawan bahkan ketika disergap, mereka jelas merupakan lawan yang kuat dalam perebutan gelar Raja Pembunuh, dan terdaftar sebagai target utama untuk dieliminasi. Orang yang bertugas dalam misi Salib Merah memanfaatkan waktu yang tertunda karena kadal pohon tidak dapat menjawab pertanyaan dan sudah memasang jaring di depan, menunggu Qin Ming dan Natasha untuk masuk dan memanfaatkan situasi. Bab 632. Langit dipenuhi awan gelap yang semakin banyak, dan suasananya suram dan suram. Jarak pandang di hutan hujan semakin rendah, tetapi siang hari terasa panas seperti senja. Begitu panasnya sehingga membuat orang-orang sesak napas, dengan dada yang sangat sesak dan napas pendek, seperti penderita asma. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika Anda berdiri diam, Anda akan berkeringat dan merasa tidak nyaman serta pengap karena panas, apalagi berolahraga. Orang yang kesehatannya buruk akan pingsan karena panas dalam waktu setengah jam. Qin Ming dan Natasha berjalan melalui hutan primitif yang remang-remang, tidak secepat sebelumnya. Pertama, mereka telah menghabiskan banyak energi setelah berlari sepanjang pagi, dan kedua, cuaca panas dan pengap, dan tubuh mereka sudah basah oleh keringat, seolah-olah mereka baru saja ditarik keluar dari air. Ketiga, mengetahui bahwa keberadaan mereka diawasi setiap saat, keduanya harus lebih berhati-hati. Qin Ming telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun dan telah mempelajari kebenaran bahwa lebih baik aman daripada menyesal. Ada banyak contoh orang yang kehilangan nyawa karena kecerobohan, jadi dia lebih suka berjalan lebih lambat dan tetap tenang. Awan gelap di langit sudah ada sejak pagi tadi, tetapi hujan belum turun. Jelas bahwa hujan lebat akan segera turun. Satu-satunya keuntungan dari cuaca seperti ini adalah sebagian besar hewan bersembunyi untuk menghindari hujan. Kecuali Anda cukup sial dan tidak sengaja memasuki sarang hewan liar, Anda biasanya tidak akan diserang, dan potensi bahayanya pun relatif berkurang. Setelah berjalan maju sekitar seperempat jam, Qin Ming tiba-tiba berhenti. Dengan pengalaman penyergapan sebelumnya oleh pembunuh Scarlet Cross, Natasha bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa? Apakah ada penyergapan pembunuh lainnya? Qin Ming menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan sambil berkata, saya belum menemukan penyergapan apapun, tetapi saya menemukan jejak aktivitas manusia. Menatap ke arah jari Qin Ming, Natasha memperhatikan dengan saksama dan segera menemukan bahwa beberapa cabang semak rendah patah beberapa meter di depan, dan tampaknya ada jejak kaki di tanah. Di tengah hutan lebat dengan ranting-ranting kering dan dedaunan di mana-mana, sulit untuk sepenuhnya menutupi jejak begitu seseorang lewat. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh keempat pembunuh Scarlet Cross yang menyergap kita sebelumnya? Tebak Natasha. Qin Ming mengangguk dan berkata, itu mungkin saja, tapi bisa juga pembunuh lain dari Scarlet Cross. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil jalan memutar atau terus berjalan? Tanya Natasha. Dia tampaknya menganggap Qin Ming sebagai tulang punggungnya, karena semakin lama dia bersama Qin Ming, semakin jelas dia menyadari betapa besarnya jurang pemisah di antara mereka. Dia semakin mengagumi Qin Ming dengan tulus, dia memang pantas menjadi raja para pembunuh. Mengapa kita harus mengambil jalan memutar? Sekarang setelah kita menemukannya, tidak apa-apa untuk mengikuti jejaknya dan melihatnya. Mungkin akan sedikit menyenangkan dalam perjalanan yang membosankan, tetapi kamu harus ekstra hati-hati dan waspada. Qin Ming mengingatkan dan terus bergerak maju, mengikuti jejak pohon yang patah dan jejak kaki. Natasha mengikuti Qin Ming dari dekat, senjatanya terisi dan matanya mengamati kiri dan kanan dengan waspada. Akan tetapi, cuaca semakin gelap, dan jarak pandang di hutan lebat yang terhalang lapisan dahan dan dedaunan semakin rendah, sehingga sangat memengaruhi penglihatannya. Namun, lingkungan yang redup ini tidak banyak berpengaruh pada Qin Ming. Bahkan di malam yang gelap gulita di mana dia tidak dapat melihat tangannya di depannya, dia masih dapat melihat sesuatu dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi sesuatu. Dengan mengamati ujung-ujung dahan dan dedaunan yang patah, serta kejelasan jejak kaki di tanah, Qin Ming menyimpulkan bahwa jejak-jejak ini sangat baru dan belum lama ditinggalkan, yang berarti bahwa seseorang baru saja berjalan melewati sini belum lama ini. Dan dia selalu merasa bahwa dia sedang ditatap oleh sepasang mata dingin yang tersembunyi dalam kegelapan. Semakin jauh dia melangkah maju, semakin kuat perasaan itu. Dia dapat menyimpulkan bahwa itu bukanlah ilusi yang disebabkan oleh mengetahui bahwa dia berada dalam jangkauan deteksi sensor medan biomagnetik holografik. Perasaan Qin Ming tidak salah.
Di beberapa pohon yang jaraknya lebih dari 100 meter darinya, 4 penembak jitu bersembunyi dengan tenang, seperti pemburu yang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Moncong senapan runduk mereka diarahkan ke Qin Ming dan Natasha. Di hutan lebat, karena vegetasinya sangat rimbun, Anda tidak dapat melihat orang dalam jarak 5 meter, dan tentu saja Anda tidak dapat melihat mereka dalam jarak 100 meter. Tetapi semua penembak jitu itu mengenakan kacamata penglihatan malam inframerah, dan melalui lapisan dedaunan lebat, mereka samar-samar dapat melihat dua sosok merah bergerak. Kalau dia berada di tempat terbuka, indera spiritual Qin Ming mampu mencakup jarak 200 meter di sekeliling tubuhnya, namun di hutan lebat, indera spiritualnya sangat terpengaruh, dan demi menghemat energi mental, dia hanya mencakup jarak 70 hingga 80 meter di sekeliling tubuhnya. Baru saja kami hendak melangkah maju, tiba-tiba kilat menyambar langit, disusul gemuruh guntur, dan butiran air hujan sebesar kacang jatuh dengan suara berderak-derak, menghantam pepohonan bagai kacang panggang. Guntur yang keras ini seakan-akan menjadi tanda datangnya badai, dan juga menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hati-hati. Suara gemuruh guntur masih bergema di telinganya. Qin Ming tiba-tiba membuka lengannya dan melemparkan Natasha ke tanah. Detik berikutnya, beberapa peluru melesat melewati tubuh dua orang yang tergeletak di tanah. Jika mereka lebih lambat setengah detik saja, mereka pasti akan terkena tembakan. Qin Ming menggunakan indera keenamnya yang tajam untuk merasakan bahwa ia sedang ditatap oleh sepasang mata yang dingin. Ia menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan, tetapi orang itu berada di luar jangkauan indera spiritualnya dan belum ditemukan. Karena lawan bersembunyi di kejauhan, satu-satunya kemungkinan adalah penembak jitu, dan dia telah waspada dalam hal ini. Tepat saat guntur terdengar, beberapa tembakan juga terdengar, tetapi suara tembakan itu tenggelam oleh guntur. Namun, Qin Ming menggunakan kelima inderanya yang tajam untuk membedakannya, jadi dia jatuh ke tanah untuk menghindarinya. Faktanya, tidak mudah untuk menembak dari jarak jauh di hutan lebat. Pertama, garis pandang terhalang, dan kedua, peluru akan terhalang oleh cabang dan dedaunan. Faktor apapun seperti kelembapan udara dan arah angin dapat mengubah lintasan peluru dan menyebabkannya menyimpang. Ini juga memberi Qin Ming kesempatan untuk menghindari peluru. Setelah jatuh ke tanah, Qin Ming mengangkat Natasha dengan satu tangan dalam sepersekian detik, melompat secepat macan tutul, dan bersembunyi di balik pohon. Hampir di saat yang bersamaan, suara peluru yang bersiul menyebabkan serpihan kayu beterbangan dan ranting serta daun berserakan. Namun, Qin Ming dan pria lainnya telah mengambil tindakan mengelak, dan faktor risiko penembak jitu yang terekspos pun sangat berkurang, dan tidak seberbahaya bersembunyi dalam kegelapan. Itu penembak jitu. Natasha pun bereaksi, berjongkok dan menempel erat pada pasca operasi. Saat itu, hujan deras turun dan angin kencang bertiup. Badai yang telah terjadi hampir sepanjang hari akhirnya tiba, dan badai itu semakin deras. Dalam sekejap, badai itu berubah menjadi hujan lebat. Tetesan air hujan melewati lapisan-lapisan daun yang lebat dan jatuh ke Qin Ming dan Natasha. Sial! Akhirnya hujan turun. Qin Ming tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia meluapkan rasa frustrasi di hatinya, menghirup udara dingin dan segar beberapa kali, dan merasa segar kembali. Datangnya hujan lebat membuat penembak jitu semakin sulit melakukan penembakan jarak jauh, dan juga memberi Qin Ming dan orang lainnya kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Biarkan mereka pergi sekarang dan mundur. Qin Ming dapat memperkirakan posisi penembak jitu melalui lintasan peluru, tetapi mendekat jelas merupakan pilihan yang tidak bijaksana, karena semakin dekat dengan penembak jitu, semakin mudah untuk ditembak, yang sama saja dengan menabrak moncong senjata. Qin Ming memegang tangan Natasha, merendahkan tubuhnya semampunya, mencari perlindungan di balik pepohonan, dan mundur ke arah yang berlawanan menjauhi penembak jitu, bersiap membuat lingkaran sebelum menuju tujuannya. Qin Ming belum berlari 20 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti lagi, mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apa yang terjadi kali ini? Natasha bertanya dengan tergesa-gesa. Setiap kali Qin Ming berhenti tanpa peringatan, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Saya menemukan sesuatu yang lebih menakutkan daripada penembak jitu. Apa? Bom. Qin Ming perlahan mengucapkan dua kata. Bom itu, di mana? Benda apa itu? Natasha terkejut. Sungguh mengejutkan menemukan bom di hutan purba yang sepi. Jenis bom yang diledakkan secara manual bukanlah ranjau darat. Sejauh ini saya telah menemukan dua di antaranya. Bom-bom itu sangat tersembunyi di semak-semak kurang dari 10 meter di depan. Jika Qin Ming tidak memiliki kemampuan khusus, dia tidak akan dapat menemukan bom tersembunyi itu sama sekali. Dia juga terkejut saat pertama kali menemukannya. Jelas sekali bahwa benda itu sengaja ditempatkan di sana oleh seseorang, dan tujuannya sudah jelas, yaitu untuk membunuh siapapun yang lewat. Kemungkinan besar, itu dilakukan oleh para pembunuh Scarlet Cross. Ayo pergi. Bom itu ditanam oleh penembak jitu yang ingin membunuh kita, atau oleh kaki tangan mereka. Mereka tahu kita ada di dekat sini dan bisa meledakkan bom kapan saja. Natasha menarik Qin Ming dan hendak mundur. Boom, boom. Pada saat ini, dua ledakan memekakkan telinga terdengar. Dua bom yang berada kurang dari 10 meter di depan meledak pada saat yang sama. Cahaya bersinar, udara dipenuhi asap, dan tanah yang terbentuk dari ranting dan daun yang mati beterbangan seperti bunga yang disebarkan oleh peri.
Dalam ledakan itu, pecahan pasir besi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat ke segala arah, melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Sialan! Qin Ming mengumpat dengan marah dan terbang ke balik pohon sambil menggendong Natasha. Qin Ming memiliki mata dan tangan yang cepat. Dia melihat dengan jelas bahwa bom tersebut tidak langsung meledak setelah diledakkan, tetapi terlebih dahulu melompat ke udara sekitar setengah meter di atas tanah dan kemudian meledak. Ini adalah bom yang mirip dengan ranjau yang memantul, dengan pasir besi yang dicampur dengan bahan peledak. Bom ini secara khusus digunakan untuk melawan infanteri dan memiliki daya mematikan yang besar. Jika tidak ada perlindungan, tidak ada cara untuk melarikan diri dalam radius pembunuhan. Gemerisik, gemerisik. Dimanapun gelombang kejut ledakan itu lewat, rumput dan pohon-pohon patah. Sebuah lubang besar meledak di titik ledakan, dan semua tanaman kecil dalam radius 30 meter patah dan hancur. Untungnya, Qin Ming bereaksi cepat. Tepat sebelum gelombang kejut ledakan bercampur pasir besi menyapu sekelilingnya, dia memeluk Natasha dan bersembunyi di balik pohon tebal, sehingga terhindar dari bencana. Kalau tidak, meskipun Qin Ming memiliki ki sejati untuk melindungi tubuhnya, dia pasti akan terluka. Bahkan jika dia tidak mati, pasir besi yang tertanam di dagingnya akan sulit dihilangkan di hutan liar dan primitif ini. Dalam 2 atau 3 hari, lukanya akan terinfeksi dan bernanah, dan penuh belatung. Ini juga salah satu tempat berbahaya di hutan purba. Tidak ada obat-obatan, tidak ada peralatan medis canggih, bakteri berkembang biak, dan berbagai penyakit demam hutan merajalela. Jika Anda terluka atau sakit di sini, hidup Anda pada dasarnya berakhir. Oleh karena itu, bahkan Qin Ming berusaha sekuat tenaga untuk tidak terluka. Meskipun dia sangat kuat, dia juga terbuat dari daging dan darah, bukan dewa, dan dia akan sakit. Dia tidak ingin mati sebelum memenuhi ambisinya, dan mati karena siksaan penyakit. Itu akan terlalu menyedihkan dan tidak sepadan. Bersambung.